Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen buat untuk pembacaan Twin Flames lagi. Ya, aku pengen selesaikan karena akhir bulan ini aku pengen istirahat sebentar ya. Jadi, tuh kenapa aku buat video yang mungkin agak beruntun ya di hari yang sama, karena memang aku menyelesaikan kerjaan aku. Oke, dan ini untuk Twin Flames di April 2024 ini, dan ini untuk Divine Feminine-nya. So aku udah buat yang kemarin khusus untuk pembacaannya kemarin. Kalau kamu mau tonton silahkan ya. Dan ini untuk versi yang paling terbaru. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Divine Feminine di April ini, dan nanti Divine Masculine setelah ini ya fokusnya. Setelah pembacaan ini nanti bakal aku buat kok. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Oke, Divine Feminine. Oke, energi Venus, energi kamu akan atau sekarang kamu udah ngerasakan kamu ingin fokus dengan diri kamu, pembelajaran diri kamu, bukan hanya tentang apa yang kamu bisa dapatkan dari hubungan ini, tapi apa yang bisa kamu berikan ke dunia, terutama juga apa yang bisa kamu wujudkan dalam diri kamu. Dimana aku melihat kamu bakal lebih banyak untuk fokus merawat diri secara fisik, mentally juga belajar banyak tentang hidup, belajar mengerti hidup ya, dan belajar untuk memahami sisi secara manusia, sisi secara psikologi, sisi secara astrologi kemungkinan besar ya. Belajar untuk memahami hidup dari kacamata yang berbeda. That's a good thing ya, artinya kamu membuka peluang untuk nggak stuck di posisi itu, dan artinya kamu ngasih lihat ke Tuhan, ke semesta, kalau kamu belajar dan mau untuk menerima apapun hal baru dalam hidup yang memang banyak yang bisa dipelajari dalam hidup. Energi Leo, kamu akan sangat bersemangat untuk menjadi diri kamu sendiri. Kamu bakal banyak ambil tindakan untuk hidup kamu. Kamu nggak akan hanya duduk diam menanti siapapun untuk datang dalam hidup kamu, atau menanti Divine Masculine untuk hadir dalam hidup kamu. Kamu ada di posisi memahami apapun yang terjadi dalam hidup, karena kamu tahu karena kamu layak dan pantas untuk dicintai. Jadi kamu akan memperjuangkan diri kamu layaknya, dan kamu akan bersama atau memilih cinta yang juga seseorang tersebut bisa memahami dan layak juga untuk memperjuangkan kamu. Jadi kamu ada berpikir atau kamu udah ngerasa kayak ya, kalau aku nggak bisa sama Divine Masculine dan dia memilih jalan yang lain, ya udah berarti posisinya jalan kita saat ini ya berbeda gitu ya. Kita punya karma kita sendiri, jalan pandang kita sendiri. Ya, kamu akan sangat menghargai keputusan Divine Masculine di sini aku melihat ya. Kamu nggak lagi ada di posisi kenapa dia pergi, kenapa dia ninggalin aku, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Karena kamu memahami apapun yang terjadi di dalam hidupnya dia, ya itu karena jalan hidup dia sendiri, bukan karena kamu. Dan pilihan dia sendiri. Ingat, dia punya karma dia sendiri, hidup dia sendiri. Kita nggak bisa menilai kalau dia harus begini, harus dia begitu, karena kemungkinan besar kalau karma dia nggak ketemu dengan kamu, ibaratnya dia harus menjalani semuanya sekarang sendirian tanpa kamu, ya mau gimana gitu. Ibaratnya kamu nggak bisa memaksa apapun yang terjadi di luar kendalinya kamu, dan kamu memahami itu. Oke, stop, drop and ground. Divine Feminine, kamu harus stop memikirkan apapun juga, lepaskan ego kamu harus grounding. Kuncinya di situ aja untuk kamu menyembuhkan diri kamu. Kamu nggak perlu untuk memaksakan diri ya, kamu hanya perlu sadar apapun yang terjadi saat kamu masuki masa spiritual dan memilih diri kamu sendiri, artinya kamu sudah memenangkan diri kamu, hidup kamu udah berada di jalan yang
terbaik. You are epic. Okay. Lalu ada find your sacred flow. Di sini ngasih lihat ya, kamu sudah ada di posisi yang terbaik, baik banget bahkan ya. Jadi nggak ada lagi yang buat kamu pusing ya sih. Overthinking can spoil the magic. So, ini ya salah satu kayak spoiler. Maksudnya kayak Tuhan pengen ngasih lihat ke kamu, apapun hal yang buruk dia terjadi, apakah kamu bisa handle? Kalau kamu hal yang buruk ini gak bisa kamu handle, gimana Tuhan mau memberikan hal yang terbaik, hal yang hebat dalam hidup kamu? Kalau hal yang berat ini kamu gak mampu lewatin dan kamu udah marah-marah, emosi atau apapun juga bertanya-tanya, so stop untuk seperti aku bilang, berpikir, menilai ya. Lepaskan ego kamu, apapun yang ada di kepala kamu tuh biarin aja. Ya, mau apapun versi cinta yang ada di kepala kamu, ya udah biarin aja. Ya, jalani hidup kamu sebaik-baiknya. Just living. See, you are magic. Ini ngasih lihat apapun yang terjadi dalam hidup, untuk melepaskan hal yang gak penting, untuk memahami dan ngasih lihat ke kamu kalau cinta itu melepaskan. Melepaskan artinya melepaskan syarat apapun. Kamu harus melepaskan kalau dia harus bersama dengan kamu, dan cinta sejati itu harus begini, harus begitu. Melepaskan dia harus kamu miliki, atau kamu harus memiliki dia memiliki kamu. Unstick the stuck di sini ngasih lihat ke kamu, lepaskan yang disebut keegoisan tentang cinta. Ini ngasih lihat dimana kalau kamu pernah mendengar, terutama dalam sini ada di agama Kristen, ini bagus sebenarnya, yang kayak kasih sayang, cinta itu mengasihi, cinta itu tidak cemburu, cinta itu tidak punya syarat, cinta itu tidak cemburu, ya, cinta itu tidak berlebihan, cinta itu tanpa pamrih. Oke. Namun kalau ada cinta yang ujung-ujungnya harus gini, harus gitu, harus ada perjuangan, boleh kalau kamu mau punya cinta yang seperti itu, tapi kamu harus ingat, apakah kamu berjuang untuk orang yang mau juga berjuang? Kalau kamu sendiri yang berjuang, ya kamu sedang menggali kuburan kamu sendiri sih ya. Jadi kalau kamu udah di posisi itu, jangan kecewa, jangan marah terhadap hidup, terhadap semesta, karena kamu merasakan sakit, karena secara tidak sadar kamu sendiri yang memilih untuk hidup dalam kesakitan sih. Dia lepaskan apapun yang buat kamu sakit, karena kamu terbiasa dalam kesakitan dan kecewaan, akhirnya ya kamu ngerasa itu nggak sakit, itu nggak kecewa lagi, kamu ngerasa apapun itu baik, benar, padahal kamu belum benar-benar ngelepasinnya. Kalau kamu benar-benar ngelepasinnya, kamu nggak akan di posisi ini lagi. Dan inilah yang aku lihat menjadi poin utama, menjadi kemenangan untuk kamu, Divine Feminine, dimana cinta nggak akan pernah menjauh dan nggak akan membiarkan kamu sendirian lagi jika kamu ada di posisi ini. Pokoknya mau tahu apakah kamu udah menang, udah ngerasa berhasil dalam spiritualitasnya kamu, saat kamu dengan dia udah bersatu ya, bersatu dalam energi spiritual ya sih, bukan secara fisik. Oke. Karena kalau udah bersatu secara spiritual, fisik akan mengikuti. Oke, tapi kalau secara spiritualnya belum, gimana fisiknya mau mengikuti? Oke, sih. Pokoknya pahami apa yang terjadi dalam hidup kamu ini berasal dari kamu sendiri. Oke. Dan energi Mars adalah aku ngasih lihat untuk energi kebalikannya, yaitu kamu gak perlu untuk melakukan apapun. Mau dia pergi, mau apapun yang dia lakukan, ya biarlah. Hidup dia sendiri, jalan dia sendiri. Caranya untuk lepas dari kesakitan, gak perlu untuk bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu. Apakah kamu salah, apakah kamu gak berharga, apapun itu. No, stop untuk bertanya-tanya. Ya, dia melakukannya ya simply karena karma dia sendiri, dan kedua, karma dia memang harus meninggalkan kamu, karena kalau dia nggak meninggalkan kamu nggak akan belajar apa-apa Divine Feminine. Dan kalau dia masih ninggalin kamu sampai sekarang, berarti masih ada pembelajaran yang belum selesai. Jadi lebih baik kamu bertanya
kenapa dia nggak kembali, itu saat kamu udah memahami spiritualitas. Tapi kalau belum, dan kamu bertanya kenapa dia belum, ya berarti pembelajaran spiritualnya masih stuck sih. Pokoknya kuncinya di situ. Oke, so kita lihat divine masculine gimana. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye.